Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina dengan NIM 2120351. Akan menyampaikan hasil UTS dari mata kuliah Metodologi Studi Islam, yang mana UTS-nya yaitu penyampaian materi dari materi kelompok 1 sampai dengan materi kelompok 7. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi kelompok 1 yaitu mengenai agama dalam kehidupan. Agama dalam kehidupan. Yang pertama adalah kebutuhan manusia terhadap agama. Nah, agama adalah hak setiap individu dan agama sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Agama adalah suatu pegangan yang dimiliki oleh setiap individu, yang mana agama tersebut mengandung perintah-perintah yang harus dijalani. Setiap orang yang beragama, maka mereka akan menaati dan memegang teguh setiap perintah dan ajaran yang ada di dalam agama tersebut. Dan agama juga menjadi identitas bagi setiap individu. Nah, yang kedua yaitu fungsi agama. Fungsi agama sangatlah banyak, yaitu sebagai penenang untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Agama juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Agama juga berfungsi untuk sebagai kontrol sosial dalam interaksi antara sesama manusia. Agama juga untuk beradaptasi dengan sang penciptanya. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari agama. Poin yang ketiga yaitu Islam adalah agama satu-satunya yang benar. Nah, Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Islam adalah agama yang lurus. Islam adalah agama yang diakui Allah. Islam adalah agama yang samawi. Nah, pernyataan ini sesuai dengan Quran Surah Ali Imran ayat 85, yang artinya, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka ia tidak akan diterima, dan di akhirat dia akan rugi. Begitulah bunyi Quran Surah Ali Imran ayat 85. Maka dapat kita nyatakan bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang lurus, Islam adalah agama yang samawi, dan Islam adalah agama yang benar, satu-satunya agama yang benar. Dan agama yang hanya diakui oleh Allah adalah agama Islam. Materi kelompok 2 yaitu tentang sumber-sumber ajaran Islam. Nah, sumber ajaran Islam di dalam materi ini ada Al-Quran, hadis dan Al-Sunnah, ada ijma ulama, ada qiyas. Nah, yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah petunjuk bagi setiap umat muslim yang bertakwa. Di dalam Al-Quran ada petunjuk beserta pedoman hidup yang sudah benar-benar nyata dan tidak ada keraguannya lagi. Sebagaimana bunyi dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya Al-Quran ini tidak ada lagi keraguan padanya, dan ini adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, begitulah bunyi Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang sempurna, kitab-kitab yang benar dan tidak ada keraguan padanya. Dan dalam Al-Quran terdapat semua petunjuk yang kita cari, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim yang bertakwa. Yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Hadis Rasul yaitu sebuah perkataan, berita atau informasi yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, hadis tersebut mempunyai kedudukan sebagai hukum dalam ajaran Islam. Hadis itu berupa penjelasan yang mana di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak dijelaskan suatu hukum terperinci, maka hadislah yang akan menjelaskan suatu hukum tersebut dengan rinci dan memberi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang tidak diberi penjelasan dengan rinci. Nah, hadis tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hadis sahih atau hadis benar, yang mana hadis tersebut memiliki perawinya yang terkenal dan dapat dipercayai. Yang kedua, hadis hasan atau hadis benar. Yang kedua yaitu hadis hasan atau hadis benar, yang mana perawinya tidak mencapai derajat pada hadis sahih, tapi tidak ada kecacatan di dalam hadis tersebut. Yang ketiga yaitu hadis dhaif atau hadis lemah, yang mana para perawinya tidak diketahui di mana keberadaannya. Nah, sumber ajaran Islam yang selanjutnya yaitu ijma ulama.
ijma ulama adalah suatu kesepakatan yang telah dibuat oleh para mujtahid, yang mana ijma ulama tersebut telah memenuhi syarat-syarat dari para mujtahid, dan hasil ijma ulama tersebut para ulama sepakat untuk memakainya sebagai sebagai hukum dalam ajaran Islam, yang mana jika tidak ada dijelaskan dalam hadis dan al-sunnah. Sumber ajaran Islam yang selanjutnya yaitu tentang qiyas, yang mana para ulama sepakat menyatakan bahwa qiyas dapat dipakai sebagai hukum ajaran Islam jika ada suatu hukum yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma ulama, maka boleh kita kiaskan seperti yang seperti para mujtahid mengkiaskan Quran surah Al-Isra ayat 23, yang mana inti dari ayat tersebut itu menyatakan bahwa kita tidak boleh berkata kepada orang tua karena akan menyakiti hatinya. Maka para ulama mengkiasnya jika mengkatakan saja tidak boleh dan akan menyakiti hati kedua orang tua, maka kita juga dilarang untuk memukulnya serta menyakitinya dengan bentuk-bentuk hal yang lain, karena tujuannya sama, yaitu hati orang tua akan tersakiti. Nah, qiyas ini dipakai suatu ulama untuk melakukan suatu perbandingan hukum terhadap yang ada di dalam Al-Quran. Materi kelompok 3 yaitu tentang ijtihad sebagai sumber ajaran agama. Nah, ijtihad juga merupakan sumber ajaran agama, yang mana ijtihad tersebut dapat berbentuk seperti ijma ulama dan qiyas. Ijma ulama dan qiyas adalah bentuk dari ijtihad, bentuk dari sebuah ijtihad atau sumber ajaran Islam yang berupa ijtihad. Nah, orang yang melakukan ijtihad yaitu disebut dengan mujtahid. Ijtihad adalah pengarahan suatu kemampuan atau keahlian terhadap suatu permasalahan yang sedang diteliti atau dibahas untuk mendapatkan pendekatan secara kitabullah dan secara hadis. Adapun syarat seseorang menjadi mujtahid yaitu yang pertama, seorang harus menguasai Al-Quran atau bahasa Arab. Seorang harus menguasai Al-Quran dan bahasa Arab. Seorang harus menguasai hadis-hadis Rasul. Seseorang juga harus menguasai dan juga paham terhadap setiap kesepakatan hukum yang dimiliki oleh para sahabat dahulu. Nah, contoh yang diijtihad oleh para ulama atau para mujtahid yaitu tentang hukum khamar. Nah, di dalam Al-Quran tidak dikatakan bahwa khamar itu dilarang dan haram. Namun Al-Quran mengatakan bahwa sesuatu yang memabukkan itu dilarang. Maka para mujtahid bersepakat untuk melarang khamar untuk dikonsumsi oleh orang-orang Islam. Nah, lalu materi kelompok 4 yaitu tentang karakteristik ajaran Islam. Yang pertama ada karakteristik bidang ibadah. Yang pertama yaitu ada karakteristik bidang agama. Nah, yang mana Islam adalah agama yang sangat toleransi. Islam adalah agama yang sangat toleransi terhadap perbedaan agama. Nah, pluralisme dalam Islam, Islam mengakui eksistensi keberadaan perbedaan agama lain dan tidak boleh mengganggu agama lain yang sedang melakukan peribadatan. Namun Islam tidak mengakui keberadaan agama selain agama Islam, karena Islam adalah agama yang lurus dan agama yang samawi. Dan yang kedua yaitu karakteristik di bidang akidah, yaitu seperti karakteristik di bidang akidah yaitu seperti meyakini Allah tidak hanya di hati namun juga di lisan, seperti mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang mana artinya aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, lalu juga dengan melakukan perbuatan atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah
karakteristik di bidang akidah, yaitu ada 3, meyakini dalam hati, lisan, dan mengamalkannya. Lalu karakteristik di bidang ibadah, yaitu manusia, karakteristik di bidang ibadah yang mana kita lihat terhadap bakti manusia terhadap Tuhan itu sendiri, yang terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas manusia ialah beribadah kepada Allah. Nah, itu adalah karakteristik agama Islam dalam bidang ibadah. Lalu karakteristik di bidang sosial, yaitu Islam mengajarkan untuk hidup secara damai dan sejahtera, yang mana Islam juga mengajarkan kita untuk saling berbagi sesama yang membutuhkan. Contohnya yaitu adanya pengeluaran zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang memiliki kemampuan untuk berzakat, dan zakat tersebut akan disalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari karakteristik agama Islam di bidang sosial. Lalu karakteristik di bidang pendidikan, bahwasanya Islam menyuruh umatnya untuk selalu menuntut ilmu, yaitu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, di sana dapat kita simpulkan bahwa menuntut ilmu tidak ada batasannya, tidak ada sampai umur berapa, tidak ada sampai tingkatan berapa, bahwa menuntut ilmu setiap saat adalah bagian dari ajaran agama Islam. Dan menuntut ilmu adalah sebuah keharusan dan kewajiban bagi agama Islam. Lalu karakteristik di bidang politik. Nah, Islam tidak menentukan sebuah negara itu harus berbentuk apa. Islam menyerahkan sepenuhnya kepada umatnya, kepada masyarakat negara tersebut, mau berbentuk apakah negara tersebut, namun dengan tidak mengenyampingkan kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian masyarakat tersebut. Lalu yaitu ada materi dari kelompok 5, yaitu tentang kebudayaan Islam. Nah, kebudayaan adalah suatu hasil dari pemikiran, karsa, cipta, rasa manusia yang bertujuan untuk mengekspresikan atau menunjukkan suatu kebudayaan yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu, yang mana dari kebudayaan tersebut dapat terjalin suatu hubungan interaksi antara manusia dengan manusia lain. Kebudayaan juga mengajarkan kita cara berinteraksi dengan sesama makhluk. Nah, di dalam Islam tidak melarang. Di dalam Islam menerima semua kebudayaan yang masuk asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam tersebut. Nah, agama berfungsi untuk menyaring kebudayaan asing agar setiap umat muslim yang ingin mengetahui kebudayaan asing boleh mempelajarinya asalkan tetap berpegang teguh dengan agama kita atau agama Islam, yang mana fungsi agama sebagai penyaring agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan dalam menerapkan kebudayaan lain terhadap agama kita. Islam sebagai pengetahuan ilmiah, yang mana di sana ada bagian dari pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Nah, ilmu adalah suatu pengetahuan yang dimiliki seseorang, sedangkan pengetahuan adalah hasil dari rasa ingin tahu yang telah dimiliki seseorang terhadap suatu objek ataupun terhadap suatu benda atau peristiwa yang telah dikajinya, yang mana didapatkannya melalui beberapa tahap atau proses. Sedangkan filsafat adalah suatu pandangan hidup yang merupakan konsep dari mengenai suatu pandangan hidup yang dicita-citakan. Lalu materi dari kelompok 7 yaitu tentang pendekatan studi Islam. Yang pertama ada yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan studi Islam yaitu mengenai pendekatan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang mana norma tersebut juga diambil dari ajaran agama seperti kitab dan hadis yang ada. Nah, jadi secara tidak langsung
dengan menaati norma-norma, maka kita juga sudah melaksanakan sebagian dari ajaran Islam tersebut dan juga sudah menaatinya. Nah, dengan norma kita juga bisa mendekat kepada agama. Lalu adanya pendekatan antropologis, yaitu suatu pendekatan studi Islam yang membahas tentang individu, mulai dari sejarah individu, mulai dari sejarah terbentuknya individu, mulai dari warna fisik, adat istiadat serta kebudayaannya. Lalu ada pendekatan sosial, yang mana yaitu suatu pendekatan studi Islam yang tidak hanya membahas pendekatan agama normatif dan juga, tetapi dia membahas pendekatan sosial, yaitu pendekatan yang dibawakannya terhadap kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bagaimana dipecahkan dengan pendekatan normatif dan pendekatan agama. Selanjutnya ada pendekatan teologis, yaitu studi pendekatan Islam yang membahas tentang ilmu kalam atau tauhid, yang mana pembahasannya selalu berkaitan dengan Tuhan. Lalu ada pendekatan fenomenologis, yaitu satu studi pendekatan Islam yang selalu membahas ilmu tentang peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan alam. Lalu ada pendekatan filosofis, yaitu suatu studi pendekatan Islam yang menggunakan metode penelitian untuk menentukan atau mencari suatu masalah sampai menemukan titik terangnya. Lalu ada yang terakhir, yaitu pendekatan historis, yang mana pendekatan historis ini yaitu suatu studi pendekatan Islam yang membahas masalah-masalah masa lalu atau masa lampau. Nah, ini adalah pendekatan dari historis. Baiklah, sekian hasil dari penyampaian materi dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Jika ada salah dan kurang, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.